فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammadin abdika wa rasulik. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita masuk ke muka surat 124 dari pembahasan fikih ini. Qala al-muallifu hafizahullahu ta'ala tamarin, perlatihan. Awalan da' alamata sahih amamal ibarati sahihah. Letakkan alamat benar di depan ungkapan yang benar. Wa alamata khata' amamal ibaratil khati'ah. Pertama, yustahabbul ghuslu li yaumil id. Disunnahkan, disukai mandi untuk hari raya. Betul, sahih. Yang kedua, as-sunnah ayyah ruja ilal id raqiban. Sunnahnya adalah pergi ke musallal id berkendara. Siapa Muhammad? Iya. Sunnahnya jalan kaki, berarti ini khata'. Bagaimana kalau tak mampu, tak masalah, mau pakai kendaraan tak masalah, mungkin jaraknya agak jauh misalkan. Yang ketiga, as-sunnah ayyakula tamaratin qabla khurujihi ilal musalla. Sunnahnya adalah memakan beberapa butir kurma sebelum keluar menuju ke musalla fi Idul Fitr. Siapa Ismail? Ayo, betul. Yang keempat, as-sunnah ayat haba ilal musalla min tariq wa yarji'a min tariq. Sunnahnya adalah pergi ke musalla dari satu jalan dan kembali dari jalan yang lain. Siapa Dzulqarnain? Betul atau tak betul? Tak betul. Kira-kira Abdul Aziz boleh paham? Kalau sunnahnya kalau kita pergi ke tempat sholat hari raya, nanti baliknya lewat jalan yang samakah jalan yang lain? Sunnahnya jalan yang lain. Jalan yang lain. Sunnahnya pakai jalan yang lain. Tayyib. Pakai helikopter boleh kalau ada duit siapa. Sekarang ada katanya yang paling murah, tapi paling murah pun tetap berapa? 60 juta rupiah. Itu pun duit siapa juga segitu. Cuma untuk satu orang, kasihan anak istri ditinggal. Karena katanya Thailand sedang mengembangkan sistemnya drone, boleh untuk, tapi tetap masih satu orang saja, masih satu orang. Harganya berapa ribu kemarin tuh katanya ya. Walaupun 8.000, 9.000 tetap duit banyak, 9.000 ringgit. Cuma untuk satu orang, nanti yang lain kasihan. Yang kelima, as-sunnah ayyahmilas silaha liyaumil id. Sunnahnya adalah membawa senjata untuk hari raya. Abdurrahman? Iya, khata'. Kalau anak-anak kecil Yaman jelas belum boleh bawa senjata oleh orang tuanya, tapi sudah bawa petasan banyak-banyak mereka. Tak mau kalah. Sibuk main petasan di sekeliling tanah lapang situ. Ya bahaya ya, hati-hati, harus hati-hati. Yang kedua, akmilil faraghatil atiyah. Lengkapilah tempat-tempat kosong berikut ini. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaghdu yaumal fitr hatta yakul. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak berangkat pada hari Idul Fitri sehingga memakan siapa? Najam? Iya, kurma-kurma. Sekarang mudah dicari. Sekarang pun sudah disediakan banyak, walaupun belum masuk Ramadan, di kedai-kedai mulai banyak.
Kalaupun tidak, kata para ulama tak masalah makan yang lain yang dimudahkan. Intinya menunjukkan memang tidak puasa hari ini, hari itu. Kemudian kanan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yakhruju ilal id titik-titik wa yaudu nuqat. Siapa? Kira-kira siapa dulu? Ini siapa? Malam lupa sendiri. Firdaus kah? Oh, Firdaus. Rasulullah keluar ke hari raya lewat mana, kembali lewat mana? Kira-kira sudah boleh paham? Atau ada abangnya aja yang jawab, Solihin? Apa arti khalafat thariq? Apa? Membuat jalan itu berlainan. Khalafa, menyelisihi, membuat jalan berselisih. Iya. Berarti apa? Berarti jawabannya apa? Kan ada 2 titik-titik di situ. Keluar menuju ke hari raya titik-titik, kembali titik-titik. Ayo, min tariqin wa ya'udu min tariqin. Baik. Jalan yang ini kemudian kembalinya lewat jalan yang itu, jalan yang lain. Tatkala ini sama-sama dibuat nakirah berarti maksudnya adalah lain-lain. Kemudian di sini kanan nabiyyu. Ini sama enggak? Oh, ini yang dijawab sama si Solihin, nomor 3 malah. Iya. Idza kana yaumu id khalafat thariq. Ya, ini yang nomor 3 yang dijawab si Solihinnya. Baik. Siapa yang tak nampak? Dia, mereka sudah pamit. Zaid ikut pulang? Hah? Coba tengok. Ketiduran atau terkunci pintunya, terkunci dari luar. Ada, tengok. Baik. Kita masuk ke muka surat 125. Ad-Darsul Rabi', pelajaran yang keempat. At-takbirul mutlak wal muqayyad. Takbir yang mutlak yaitu yang bebas masanya, dan muqayyad yang terikat masanya. Mutlak artinya bebas, muqayyad artinya terikat. At-takbiru qisman. Takbir itu terbagi menjadi 2, mutlaq wa muqayyad. Kemudian at-takbirul mutlaq, takbir yang bebas, wa huwa alladzi lam yuqayyad biwaqtin muhaddad. Dia adalah takbir yang tidak diikat dengan waktu tertentu. Muhaddad yaitu tertentu. Wa yabda'u fi Idul Fitr, kalau waktu Idul Fitri mulainya min ghurubi syamsi lailatil Id, sejak terbenamnya matahari di malam raya, yaitu akhir Ramadan. Begitu matahari terbenam, langsung disunahkan takbir sesuai dengan pendapat Imam Syafi'i dan jumhur. Baik. Hatta yahdurul imam, sepanjang malam sehinggalah imam hadir lissolah, untuk sholat, yaitu sholat raya. Hadir di mana berarti? Iya, di musholanya, di tanah lapangnya itu. Bukan yang di masjid untuk sholat subuh, bukan. Kemudian mana tadi? Wa fit tariqi ilal musalla, juga bertakbir di jalan menuju ke musalla, rajin bertakbir. Baik. Wa asna'i julusih, dan di tengah-tengah situasi duduknya dia, fihi, di musalla itu, hatta huduril imam, sehingga kehadiran imam, sampailah imam itu hadir. Jadi yang dilakukan muslimin berjalan-jalan dengan takbir di malam hari itu baik, tak masalah. Yang penting tidak melanggar syariat. Malah apa, kalau di sebagian tempat di Indonesia malah buat patung-patung. Ini apa kena mengena dengan patung? Patung hewan ini, patung unta, bahkan ada patung buto apa? Gergasi ini tak ada kaitan sama sekali, malah maksiat jadinya. Apalagi kalau campur baur lagi perempuan di atas pick up itu, di atas Hilux, ini tak betul yang seperti itu, naudzubillah. Malah merusak kalau seperti itu. Kemudian yang berikutnya,
Wa yabda'u takbirul mutlaq. Takbir yang mutlak fi ashri Dzulhijjah, pada 10 Dzulhijjah. 10 Dzulhijjah yang mana? Yaitu 10 hari pertama Dzulhijjah. Mulainya bila min dukhuli lailatil yaumil awal, sejak masuknya malam dari hari pertama. Selesai tarikh 9 itu berarti selesai apa namanya? Ya, selesai hari Arafah. Begitu masuk maghrib, maka disunahkan bertakbir. Walaupun sebenarnya di Arafah juga ada banyak takbir di masa Arafah. Tapi untuk yang sebentar, anak-anak salah pikirannya kemana? Itu 10 betulan. Maksudnya sejak masuknya bulan Dzulhijjah, iya itu baru betul. Berarti apa? Sejak berakhirnya bulan Dzulqa'dah, masuk ke bulan Dzulhijjah langsung bertakbir, betul. Sejak hari pertama kok ya, bukan hari ke-10. Min Dzulhijjah ila ghurubi syamsi akhiri ayyamit tasyrik, sehinggalah terbenamnya matahari di akhir hari-hari tasyrik. Wa huwa al-yaumus salisa asyar, hari yang ke-13. Berarti selama berapa lama? Berapa lama berarti? Berapa hari takbirnya itu? Takbirnya berapa hari? 7 hari. Berapa hari? Iya, 13 dia. Walaupun awalnya kalimatnya adalah 10 Dzulhijjah, maksudnya 10 hari Dzulhijjah, tapi ditambah 3 hari lagi. Jadi tarikh 1 hingga tarikh 13. Jadi selama 13 hari. Baik. Betul-betul hari-hari terbaik. Hari terbaik memang apa? 10 hari pertama ditambah 3 hari lagi. Kemudian wa yukabiru fi hadhil ayam, di hari-hari tersebut bertakbir fil aswaq, di pasar-pasar, bukan malah untuk bernyanyi hari raya atau apa, bukan, tapi takbir seperti yang dipraktekkan oleh para sahabat. Mereka takbir di pasar-pasar, langsung semuanya ikut bertakbir. Para sahabat bukan penakut. Jelas kita sekarang iman lemah ya. Takbir di pasar nanti orang malah merasa heran. Iman sudah lemah dan agama sudah semakin asing. Na'udzubillah. Tapi berusaha takbir walaupun pelan-pelan semampunya. Wal buyut, juga di rumah-rumah. Wal ghairiha, dan di tempat lain. Mungkin ketika sedang mencangkul di sawah atau tengok sedang pergi kemana, berusaha untuk banyak bertakbir. Demikian pula yang ingin balik kampung, memang ingin balik kampung, walaupun balik kampung tidak harus untuk menunggu hari raya. Nah, di perjalanan berusaha untuk bertakbir ini baik. Wa yajharu bihir rijal, lelaki mengucapkan dengan keras. Dunan nisa, yang wanita tidak boleh keras, tapi takbir memperbanyak pahala untuk diri sendiri juga. Kemudian at-takbirul muqayyad, takbir yang terikat masanya. Wa huwa al-muqayyadu bi adbari shalawatil mafruḍah, diikat dengan masanya adalah adbar, yaitu di belakang salat wajib. Ini pendapat jumhur, yaitu ada waktu-waktu tertentu, yaitu di belakang salat. Wa yabda'u waqtuhu, waktunya dimulai fi Idul Adha, pada Idul Adha adalah min sholati fajr, sholat subuh yaumi Arafah, yaitu tarikh yang ke-9, ila asrin akhir, hingga ila asri akhiri ayyamit tasyrik, hingga waktu asar di akhir dari hari-hari tasyrik. Jadi untuk tarikh 1 itu terserah takbirnya di masa-masa terserah. Tapi tidaklah kemudian digalakkan untuk selesai sholat bertakbir. Ini menurut jumhur ya. Adapun kemudian ketika masuk ke apa itu Idul Adha, yaitu fajar Arafah, berarti fajar tarikh 9, nah itu dimulainya adalah sejak selesai sholat. Begitu selesai sholat, takbir. Ini pendapat jumhur. Adapun yang lain mengatakan tidak ada dalil khusus dari Nabi tentang masalah ini. Jadi selesai sholat tetap dzikir seperti biasa,
Dikir sholat itu, dikir selesai sholat, setelah itu takbir. Sebagaimana takbir-takbir yang umum, takbir apa namanya, takbir yang mutlak. Baik. Tidak masalah, intinya memperbanyak masa-masa itu dengan takbir, tahlil, tahmid, tasbih, dan seterusnya. Masuk ke muka surat 126, tamarin, perlatihan. Awalan, yang pertama, mata yabda'u waktu takbiril mutlak. Bilakah dimulainya waktu takbir mutlak fi idul fitr, yaitu idul fitri. Wa mata yantahi, bila dia berhentinya, selesainya. Berarti kalau idul fitri mulainya bila? Ghurubus syams, bila itu terbenamnya matahari, bila? Siapa lagi yang belum hadir? Oh, siapa? Naufal belum hadir. Mana dia? Jauh rumahnya di sana ya. Sejak bila kalau Idul Fitri terbenamnya matahari yang bila? Hah? Tak ya, jauh-jauh tak ya. Kalau dekat-dekat saling mengingatkan, kalau jauh terlalu jauh. Nanti darahnya habis duluan. Ya, ya Ismail aja. Kalau tadi mana? Terbit kah terbenam? Terbenam matahari. Intinya apa? Akhir Ramadan, akhir hari Ramadan itu masuk ke tarikh 1 Syawal. Ya, terbenamnya matahari di malam raya itu. Hingga siapa sekarang? Siapa? Dzulqarnain. Akhir takbirnya bila? Idul Fitri itu. Bila berhenti takbir? Tentang tayyib. Yang keras tatkala apa? Afwan, telinga anak tak kuat. Yang keras. Ayo sampai imam hadir, imam datang ke tempat sholat raya itu. Kemudian sanian yang kedua, mata yabda'u waktu takbiril mutlak. Bila mulainya waktu takbir mutlak fi Idul Adha, waktu Idul Adha. Wa mata yantahi. Tayyib. Untuk masalah Idul Adha, takbir mutlak itu dimulai bila Zaid ingat tak? Mulai takbir bila kalau Idul Adha? Mungkin kalau belum baca ini mungkin sudah pernah sebelumnya daras-daras dulu misalkan. Pada tanggal berapa? Tarikh berapa? Awal Dzulhijjah. Nah ya, awal Dzulhijjah. Yaitu apa? Sejak terbenamnya matahari. Terbenamnya matahari Dzulqa'dah itu masuk tarikh 1 Dzulhijjah. Mulai banyak bertakbir. Kalau Abdul Aziz boleh tahu. Takbir Idul Adha selesainya bila berakhirnya. Atau siapa? Muhammad aja. Muhammad. Ayo, akhir 13. Iya, kalau Idul Adha-nya. Akhir 13 Tasyrik. Iya, betul. Berarti apa? Tatkala matahari terbenam itu masuk ke tarikh 14. Nah, itu sudah berhenti takbir umum. Tapi zikir seperti biasa tak masalah. Kita tiap hari memang diperintahkan untuk banyak-banyak berzikir, zikir yang biasa-biasa. Kemudian yang ketiga, mata yabda'u waktu takbiril muqayyad. Bilakah mulainya waktu takbir muqayyad? Ini menurut pendapat jumhur ya, ada pengaturan muqayyad. Ya. Terikat dengan waktu tertentu. Terkait dengan apa? Terkait dengan selesai sholat. Fi Idul Adha. Untuk Idul Adha wa mata yantahi. Bila berakhirnya. Berarti mulainya bila, Abdurrahman? Iya, pada waktu selesai sholat subuh. Tarikh berapa tadi? Tarikh berapa? Tertulis 10 kah tertulis
Tertulis 10 atau tertulis 9? 10 ke 9? Iya 9 nih Arafah ya, tarikh 9 dia. Thayyib. Yaitu tatkala orang-orang wukuf di Arafah kalau yang di sana ya. Kalau kita disesuaikan waktunya. Jelas kalau mereka wukuf di Arafah kita mungkin 5 jam setelah itu sudah agak siang-siang sedikit. Sudah agak siang. Kemudian wa mata yantahi, bila berakhirnya takbir muqayyad itu berarti siapa? Tayyib? Najm? Iya, akhir dari apa? Hari tasyrik. Iya. Disebutkan di sini apa? Setelah asar tadi dikatakan. Tayyib ila asri, iya asar. Tayyib. Kenapa bukan menjelang maghrib? Ya karena diikat dengan waktu sholat masalahnya. Selesai sholat asar, betul. Rabi'an yang keempat, mahuwal farq, apa perbezaan baina takbiril mutlaq wa takbiril muqayyad? Takbir mutlaq dan takbir muqayyad. At-takbirul mutlaq huwa kira-kira siapa? As-shalihin. Takbir mutlaq itu apa? Apa arti mutlak? Iya, yang bebas. Maksudnya bebas bagaimana? Hah? Maksudnya bebas? Sobat, kira-kira Abdul Fattah boleh tahu takbir yang bebas tuh maksudnya gimana takbir bebas? Bebas dari apa? Atau bebas apanya? Apanya yang bebas? Apa? Firdaus tunjuk jari. Maksudnya bagaimana? Apa? Bebas bertakbir. Masih perlu diperjelas sedikit. Naufal kira-kira tahu tak? Takbir yang bebas maksudnya bebas apa? Bebas apa itu maksudnya? Ya? Dari waktu-waktu tertentu. Iya, bebas dari waktu tertentu. Terserah mau takbir jam sekian kah, jam sekian kah, jam sekian. Tidak terikat dengan waktu sholat, intinya itu. Jadi kalau berikutnya mudah ya jadinya ya. Abdul Fattah coba. Berarti takbir muqayyad takbir yang bagaimana? Tinggal dibalik. Takbir mutlak bebas, takbir muqayyad tidak bebas maksudnya? Iya, ditentukan waktunya yaitu waktunya bila Iya, lepas sholat. Jadi muqayyad adalah terikat dengan sholat. Selepas sholat, selepas salam langsung takbir. Ini pendapat jumhur ya. Macam itu. Tayyib ilahuna wallahu a'lam. Oh, ini sudah hampir habis. Oh iya ya. Masuk ke level yang ke-6 insyaallah ya. Nanti dibaca bila habis raya.